Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membuat form data user di data personil yang akan menggunakan program inventory. Pertama kita buka database inventory di DBINV. Ini sudah kita buka, ya. Kita buat struktur tabel baru, ya, lewat menu create tabel desain. Create tabel desain. Yang pertama kode US ini untuk kode user, tipenya teksisnya 5, nama US, nama user, tipenya teksisnya 20. Kode US, tipenya 5, teksisnya 5, ya. Lalu nama US, tipenya teksisnya 20. Berikutnya jabatan untuk jabatan usernya, tipenya teksisnya 10. Password, ini password user, tipenya teksisnya 10. Jabatan, tipenya teksisnya 10. Tipenya teksisnya 10. Kode US kita beri primary key. Klik pada kode user, kita beri primary key. Berikutnya kita buat indeks untuk pencarian data. Indeks untuk pencarian data lewat toolbar indeks. Primary key-nya ini sudah otomatis dari kode user. Lalu kita buat indeks kode US, field name-nya kode US. Klik toolbar indeks, namanya kode US, feed kuncinya kode US. Sudah, ini kita tutup. Kita simpan struktur tabel dengan nama user. Tutup struktur tabel user. Kita simpan dulu, beri nama user. Oke. Kita tutup struktur tabel user. Klik kanan, plus. Berikutnya kita buat form untuk mendesain input data usernya. Klik drop list pada more form, klik form bisa. Klik terus more form, form bisa. Klik drop list pada tabel query, klik tabel user. Terus masukkan feed kode user, nama US, jabatan, dan password ke kotak select feed ini dengan tombol panah kanan. Kita tentukan sumber datanya dulu. Tabelnya tabel user. Tabel user. Ini kalau kita masukkan semua, ini field yang ada, field yang dipilih, ya. Kita klik aja panah kanan double. Berikutnya tombol next. Pilih yang tabuler, ya. Tombol next. Ini ya untuk tampilan. Kita bisa pilih yang Access 2003. Klik tombol next. Terakhir untuk
nama formnya ya. Kita beri nama form data user lalu klik tombol finish. Form data user terus finish. Klik drop list pada toolbar view lalu klik desain view ya. Untuk mendesain form ya. View desain view. Ini kita tarik dulu ke bawah yang ke atas form header dan detail. Judulnya ini kita tingginya kita kurangi. Kita buat selebar data ya. Sampai password kita tengahkan, kita center. Judul kolomnya ini kita pindah ke tepi bawah. Berikutnya kita tambahkan beberapa objek untuk input data ya. Kita tambahkan text box. Ini untuk kode user, nama user, dan password. Jabatannya menggunakan kumbubok. Jabatan ini menggunakan kumbubok. Kita mulai dari txt kode US untuk kode user. Kita klik text box, klik area form di sini. Kita tampilkan propertinya. Klik kanan properti. Ini namanya properti name-nya txt kode US. Lalu keterangannya ini kita klik di sini, labelnya kita klik properti caption kode user. Kita buat lagi text box. Name-nya txt nama US. Kalau keterangannya properti caption nama user. Untuk jabatan kita menggunakan kumbubok ya. Jabatan ini ada panahnya, ini berarti kumbubok. Kita gunakan kumbubok ini. Kita beri nama txt jabatan, txt jabatan. Untuk menentukan isi dari kumbubok, ini isinya jabatan apa saja. Kita gunakan properti row source type. Kalau datanya tidak diambil dari tabel lain, datanya kita ketik, kita menggunakan row source type list, value list, tipenya value list. Row source ini datanya, data yang ditampilkan di kumbuboknya. Row source tipenya value list. Kita cari properti row source type.
Resource tipenya tabel query, ini kita ganti value list. Lalu resource-nya ini kita ketik datanya. Di manajer keuangan kasir ya. Di HP petik 2 dipisah titik koma. Kita lanjutkan yang berikutnya txt password. Txt password. Kita klik pakai text box. Ini kita beri nama txt password. Txt password. Keterangannya password ya. Captionnya password. Yang ini jebetan ya. Ya, captionnya jebetan. Ini kalau mau diratakan, ini tidak rata ya, tidak rata gini. Ini kita seleksi, klik kanan, align perataan rata kiri left. Sama ini kita seleksi, klik salah satu objek, align left. Berikutnya kita tambahkan comment button ya. CMD simpan, CMD hapus, dan close. Kita gunakan comment button ya. Button ini, button. Ini kita beri nama CMD simpan. Captionnya simpan nih. Captionnya kita copy, klik area kosong, pas, kita tempatkan di sini. Kita ganti name-nya ya. Name-nya CMD hapus. Lalu captionnya hapus. Kita copy lagi, klik kanan area kosong, pas. Kita pindah ke lokasinya. Name-nya CMD close. Captionnya close. Ini desain formnya. Sekarang kita masuk ke kode program. Di klik kanan area kosong pada form, klik build event, kode builder OK. Ini kita klik kanan area kosong pada form, build event, kode builder OK. Nanti akan masuk ke kode program. Yang pertama, kita buat variabel untuk database dan tabel ya. Dim DB NVS database ini untuk database-nya. Dim TB user as record set ini variabel untuk tabel.
dbinv as database. In tb user as record set. Kalau untuk mengaktifkan tabel dan rekodnya, mengaktifkan database dan rekodnya lewat form loop set dbinv current db database yang aktif, set tb user dbinv open record set membuka tabel user. Di form loop ya, form loop ini kita klik, jangan diketik langsung ya. Kita klik drop list yang kiri, pilih form. Ini sudah standarnya prosedurnya load ya. Set dbinv sama dengan current db. Lalu set ya. Set db user sama dengan dbinv open record set, nama tabelnya user. Setelah itu kita buat blank form, private sub blank form untuk mengosongkan form. Private sub blank form ini kita ketik langsung ya. Kali ini kita ketik langsung. Sub private sub blank form ini untuk mengosongkan form kode US, nama US, jabatan, password. Mengosongkannya menggunakan titik value. Lalu berikutnya saat form aktif. Saat form aktif, kita jalankan private sub blank form. Form aktif ini sama ya, kita klik drop list yang kiri. Klik form. Lalu klik drop list yang kanan, prosedurnya klik prosedur aktif. Kita jalankan blank form. Ini lokasinya tidak harus urut ya. Form aktif ini tidak harus berada di bawah sini. Di lokasinya bebas. Setelah itu kita buat txt kode loss focus. Txt kode loss focus. Ini untuk mendeteksi saat kita selesai mengisi kode user, nanti kode usernya akan dicari. Cari kode usernya, no match itu tidak ketemu. Ini ada not berarti tidak ketemu itu ketemu. Jika kodenya sudah ada, tampilkan nama, jabatan, dan passwordnya. Tampilkan pesan, kode user sudah ada, data diedit, tombol yes no. Kalau diklik tombol yes, ini mengedit data user dan nama user. Else, kalau no, blank form, formnya dikosongkan. TXT kode US loss focus. Ya. Ini sama, jangan diketik langsung. Kita klik drop list yang kiri, pilih txt kode US. Klik drop list yang kanan, prosedurnya pilih loss focus. Lalu kita isikan kode programnya. Kita ketik kode programnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, CMD simpan. CMD simpan, klik.
Ini kalau kita klik tombol simpan, ini akan dicari kode user yang mau kita simpan. No match itu tidak ketemu. Kalau kodenya belum ada, add new menambah data baru. S ini kalau kodenya sudah ada. Kalau kodenya sudah ada, data yang sudah ada diedit. Ini pengisian update-nya kode user diisi dengan kode US sampai password. Update ini untuk menyimpan penambahan data atau pengeditan data. Ini update ya. Ini untuk merefresh tampilan. Setelah itu blank form, setelah disimpan, formnya dikosongkan kembali ya, untuk data yang baru. CMD simpan klik. Ini kita klik drop list yang kiri. Kita klik CMD simpan. Ini prosedurnya sudah standarnya klik. Kita tinggal ngetik kode programnya. Kita lanjut untuk kode program yang hapus ya. Ini kalau kita klik CMD hapus, tampilkan pesan user, nama usernya jadi dihapus, tombol yes no. Kalau kita klik tombol yes, TB user delete, ini untuk menghapus record yang aktif pada tabel user. Setelah itu tampilannya di refresh. Setelah kita klik yes atau no, nanti bring form, formnya dikosongkan. CMD hapus. CMD hapus. Yang terakhir CMD close. Kalau kita klik tombol close, formnya ditutup. Perintahnya do CMD titik close. Eh, Kalau kode program ini sudah selesai kita ketik, kita simpan, klik menu file save, lalu kita tutup kembali ke desain form aksesnya. File save, lalu file close and return. Untuk mengisi data user, kita klik view from view. Klik list view from view. Nah, kita isi datanya ya. Misalkan US 001, nama usernya Rizky, jabatannya manajer ya. Kita simpan, ini belum ada kode yang sama US 001, berarti menambah data ya. US 002, keuangan, nah, simpan, ini sama, belum ada kodenya, ini juga menambah. Kasir,
Ini ya. Kalau kita mau mengedit data, kita kalau kita ketik kode yang sudah ada, kalau kita ketik kode yang sudah ada, nanti akan dijalankan saat kursor keluar dari kode itu menjalankan loss focus ya, menjalankan loss focus ini ya. Kalau kode yang kita ketik nanti dicari di tabel user ketemu datanya ditampilkan. Nama usernya tampil di teks nama US, jabatan dan password. Misalkan kita ketik loss focus itu saat kursor keluar ke sini, diklik atau di tombol tab. Ini X message box kotak pesan nih, kotak pesan ini ya. Kotak pesan ini tombol yes no. Kalau kita klik tombol yes ke nama user, kalau no blank form dikosongkan. Ini kalau no berarti dikosongkan. Kalau kita edit, kita yes, kursor akan ke nama. Misalkan kita tambahkan, ini kalau kita simpan, kalau datanya sudah ada, WS001 ini sudah ada, datanya akan diedit. Rizky jadi Rizky Atmaja. Ini yang simpan ini ya. Jadi kalau kodenya dicari, no match tidak ketemu, belum ada, menambah data. S kalau kodenya sudah ada, datanya diedit. Ini sudah ada, OS01-nya ini sudah ada, berarti yang ini diedit. Kita yes. Nah, ini kalau mau kita hapus, kita klik tombol hapus. Nanti tampil pesan nama user tadi. Tampil pesan ini ya. User, nama usernya jadi dihapus, tombol yes no. User, Lina, nama usernya ini jadi dihapus. Kalau no, tidak jadi dihapus. Datanya masih ada ya. Kita yes, sudah kita hapus. Kalau kita klik yes, nanti dijalankan tb user delete. Ini, ya. Ini menghapus rekod yang aktif. Ini kita yes, nanti yang terhapus ini ya, WS005. Ini ya. Ini untuk password ya. Password, password itu harusnya tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan berarti orang lain tahu passwordnya. Supaya password ini tidak kelihatan, kita atur lewat properti. Ini bisa kita klik kanan, kita layout dulu ya. Layout supaya bisa menampilkan properti. Kita klik objeknya yang mau kita atur properti supaya teksnya tidak kelihatan. Supaya passwordnya ini tidak kelihatan, kita atur lewat properti input mesh. Kita cari properti input mesh. Ini ya, input mesh. Ini kita isi dengan password. Ketik aja password. Password, enter. Yang tampil ini tanda bintang. Ini sama ya. Ini kita klik.
Input mesh-nya kita samakan password. Ini pengaturan di tampilan data ya. Coba kita lihat di data tabelnya. Data tabelnya ini tetap kelihatan. Kalau di sini juga ingin tidak kelihatan, nanti kita atur lewat struktur tabel ya. Ini tidak bisa kita tampilkan strukturnya karena tabel usernya masih aktif, masih terbuka lewat form data user. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu formnya ya. Ini klik kanan, form view, kita close. Yes. Nah, ini usernya, passwordnya kelihatan. Supaya tidak kelihatan, kita ke design view. Passwordnya, properti input mesh-nya ya. Input mesh, ini kita isi password. Nggak kelihatan gini ya. Ini untuk form data user ya. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form data user. Ada pertanyaan, Pak? Belum ada? Belum Belum. ada. Nanti silakan dicoba ya untuk form data usernya. Ya, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.